Sahabat yang baik adalah sahabat yang menemanimu di saat dia sedang mengalami sesuatu, lagi di titik terendah, itu namanya sahabat yang baik. Dalam proses ini, berbisnis, berkomunitas, berteman, pernah nggak sih kecewa sama orang? Pernah. Terus bagaimana caranya mengutarakan rasa kecewa itu bagaimana? Kalau ibarat gini lah sekarang, seorang Jonathan ditanya, siapakah orang dalam hidup yang menurut kamu kebaikan dia kamu nggak bisa lupa dan dia punya pengaruh besar di dalam hidup kamu? Saya pegang prinsip ada satu pelatihan di rohani itu punya yel-yel. Ya, apa itu? Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan Wow. dan bukan beban. Banyak orang yang ingin dikenal orang, ingin diketahui orang, ini si ini loh, Iya. ini menjadi terkenal. Tidak mengapa, itu tidak salah, Ya. tetapi lebih baik kita dikenal Tuhan daripada Tuhan nggak mengenal kita. Senang sekali kembali kita jumpa dalam Ahava Podcast dan di edisi spesial kali ini menjelang Natal kami menghadirkan satu sosok yang istimewa, seorang teman baik yang kita jumpa dalam live Instagram. Lalu juga dalam perjalanan dia adalah seorang agent properti, ya. Tepatnya mungkin dia punya perusahaan propertinya dia juga ada gitu ya tepatnya. Dan sebagai wakil dari Ketua Umum Tanya Mentor, dan pastinya from a friend we become brother. Siapa lagi kalau bukan Ko Jonathan? Ya, ada belakangnya ada Andy W-nya ya. Oke, thank you brother udah hadir, dan sebagai pelayan Tuhan saya juga lihat aktivitasnya luar biasa. Perkembangannya dulu waktu kita kenal di live, saya belum melihat pelayanan pada Tuhan, tapi belakangan ini saya lihat intensnya luar biasa. Kalau boleh tahu nih, langsung nomor satu, apa sih yang membuat brother begitu siap, tepatnya ya, siap gitu ya, merasa siap untuk melayani Tuhan? Karena banyak orang pengen melayani, tapi kadang mereka terkendala, mungkin faktor ekonomi, mungkin kemampuan, mungkin masalah bicara, nggak bisa tampil, nggak bisa nyanyi, pokoknya banyak hal yang membuat itu mengurungkan niat untuk melayani Tuhan. Apa yang membuat brother begitu pede mau melayani Tuhan? Ya, terima kasih Ko Tommy. Yang pertama, saya melayani Tuhan tuh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan. Jadi memang dari kecil saya keluarga Kristen. Oke. Papi saya pendeta. Oh, papi Iya, pendeta. papi pendeta. Wow, baru hari ini aku tahu. Oke, Ya, lanjut. Iya, saya jadi kenal tapi belum tahu. Ya, oke. Menarik. ya puji Tuhan karena melayani memang bagi saya itu karena anugerah Tuhan. Oke. Semua orang dengan mudah mengatakan seperti itu, ya. Secara umum, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, latar belakang backgroundnya Kristen, ya, papanya, mamanya, neneknya, dan sebagainya. Tapi sebenarnya sentuhan Tuhan dalam hidup brother yang brother rasakannya, saya mau melayani, itu apa? Apa kejadiannya, atau mungkin ada hal yang terjadi? Semenjak saya lahir baru sih. Semenjak Tom. lahir baru. Saya ingat Oke. 15 Juli tahun 90. 15 Juli tahun 90. Baik, oke. Ya. Tapi kan waktu kita jumpa di Instagram Live kan saya belum lihat brother begitu kuat. Nah, apa yang membuat belakangan ini saya lihat makin sampai melayani, bukan saja di mimbar, tapi sampai menghantarkan istri tercinta untuk anak-anak gereja dikasih kesempatan latihan, nari, dan sebagainya. Itu buat saya itu suatu journey tersendiri sih gitu. Apa? Saya teringat satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi saat kita hidup, Hah? hidup untuk siapa? Hidup untuk siapa? Untuk diri sendiri, Oke, bisa juga. bisa juga. Itu pilihan sih. Ya, Tapi lama semakin bertambahnya umur ya, Iya. Tommy ya. Jadi ya saya mau hidup buat Tuhan. value, Ya, arti. ya.
Apakah karena orang bilang gini, oh makin tua umur, makin bertambah angka, jadi makin bijaksana gitu? Apakah dengan bertambahnya umur itu orang pasti bijaksana? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya kan? Iya. Tergantung orang. Tapi apa yang membuat kamu makin mencintai Tuhan? Karena banyak sekali sih kebaikan Tuhan yang saya terima. Banyak sekali kebaikan yang Brother terima dari Tuhan. Oke, saya kenal Brother sebagai sosok yang tegas di dalam komunitas, orang yang nggak bisa toleransi terhadap hal yang menyimpang dan nggak benar. Kalau memang tidak benar ya dikatakan tidak benar gitu ya. Tetapi sekarang mari kita kupas tuntas sebuah case dari sisi anak Tuhan. Baru-baru ini ada satu hamba Tuhan yang dihakimi secara massal oleh jemaat dan juga koleganya. Semua tuduhan demi tuduhan mengarahkan karena dia tidak bisa memenuhi kemauan daripada salah satu jemaat yang kaya raya. Lalu pendeta ini bersama istrinya dikucilkan dan dihina sedemikian rupa sampai mereka tidak ada tempat selain meneteskan air mata. Kebetulan, saya tahu jalan cerita ini dan saya menjadi pendampingnya. Sekarang pertanyaan saya kepada Brother, kalau ditanya kenapa saya bisa nanya ini, karena saya pernah tahu Brother juga punya teman yang konon ketika dia tidak menuruti kemauan daripada beberapa orang ataupun satu orang, itu sedemikian black campaign itu sudah dibuat, tapi nilai persahabatan dan Anda tetap mendampingi orang yang dinyatakan bersalah itu. Ya. Nah, apa yang sebenarnya Anda lihat? Apakah karena tadi orang ini baik, orang ini pendeta, orang ini public figure, itu yang membuat Anda tetap mendampingi, atau ada satu hal yang Anda lihat yang orang lain nggak lihat? Ya, karena saya teringat setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan saya juga teringat, memang pada waktu itu saya pernah bilang sama istri, wah kalau misalnya ada sahabat saya nih berbuat salah. Oke, boleh lebih dekat ya, sahabat nih ya, udah Ya, ceritanya sahabat nih. berbuat salah. Biar mic-nya jelas nih ya, Ya. saya izin ya. Sahabat berbuat salah. Kita pengen nih teman-teman dapat message-nya nih, kalau ada sahabat baiknya berbuat salah, oke. Ya sudah, Ya sudah, habis itu saya tinggalin. ditinggalkan. Tadinya saya Padahal sahabat. betul, saya bicara dengan istri saya seperti itu. Oke. Tapi istri saya bilang seperti ini. Itu yang mengubah pemikiran saya, persepsi Perspektif. saya. Oke. Jangan begitu. Kalau sahabat, kalau misalnya dia jatuh, ya kamu temani. Jatuh malah ditemenin. Temani, jangan ditinggalkan. Kalau kamu tinggalkan ya sama saja seperti orang yang lain. Banyak yang seperti itu. Tapi pada saat sahabat itu jatuh, ya kamu temani, kamu support, sampai apa yang menimpa sahabatmu itu selesai. Jadi dari situ saya berpikir, oh iya benar juga ya. Banyak orang kalau sahabatnya jatuh, ya udah, Bye. bye, goodbye. Nah, justru dengan perbincangan seperti itu, saya dan istri itu mengubah pemikiran saya. Jadi saya teringat sahabat yang baik adalah sahabat yang menemanimu di saat dia sedang mengalami sesuatu, lagi di titik terendah, itu namanya sahabat yang baik. Tapi kalau sahabat yang meninggalkan, itu bukan namanya sahabat. Oke, itu beda sahabat dengan teman gitu ya. Iya. Baiklah, tetapi sekarang gini loh, kan ada nih kadang-kadang tokoh-tokoh agama, ustadz, biku, pendeta, itu di figur baik tuh. Ya. Dia udah banyak nih, bukannya cuma 1.000 orang dia tolong, 1.000.000 orang dia udah merasakan kebaikan dia. Tapi satu kali nggak sengaja dia berbuat kesalahan atau dia di black campaign karena dinilai bahwa nggak bisa dijatuhkan nih orang ini nih. Maka ada orang yang mungkin punya kekayaan, dia berkuasa dan dia pengen menjatuhkan orang ini. Hanya karena mungkin dia tidak menuruti kemauannya. Nah, sebagai
tanda kutip, sahabat, apa Anda nggak takut gitu? Anda juga akhirnya kena efek itu, dijauhi orang. Dia mah temenan sama dia. Dah, kan namanya isu cepat berkembang. Ya. Terus, gimana cara Anda bisa tetap di sisi dia? Kan berbahaya sekali orang ini. Orang ini kan lagi dinyatakan bersalah. Anda kumpul sama orang bersalah kan Anda resikokan diri juga. Ya. Iya. Sebenarnya dari situ kita bisa menilai sih yang benar-benar sahabat atau bukan. Tapi kalau sahabatnya berbuat salah, bro, bagaimana, bro, Anda idealis begitu mendampingi? Apa yang dimaksud dengan mendampingi? Saya malah teringat perumpamaan yang di Alkitab. Oke. Seperti perempuan yang kedapatan berzina, Oke. dan di situ ada orang Farisi Iya. yang bilang, siapa yang Pokoknya dirajam lah. melemparkan batu Iya. ke perempuan itu, Iya. silakan. Iya, silakan. Tapi sama sekali nggak ada, Itu karena Yesus yang karena mengatakannya. Tuhan Yesus, Ya. malah Tuhan Yesus yang samperin. Ya, mengatakan bahwa siapa yang merasa boleh lempar batu duluan. Ya, malah Merasa Tuhan dirinya Yesus bersih. yang nyamperin, Ya, yang nyamperin mengasihi perempuan gitu seperti itu. Oke. Iya, Teladan seperti itu yang Anda jadikan sebagai patokan? ya. Berarti sebenarnya definisi sahabat seorang Jonathan adalah datang dari Tuhan Yesus. Ya. Cerminannya. Ya. Oke. Dalam beberapa hal orang bilang gini, tapi kan Tuhan tidak nyata. Tuhan tidak role modeling. Tuhan bukan mentor, bukan seorang coach, ataupun mungkin seorang yang public figure yang bisa dijadikan panutan untuk dilihat hidupnya. Apakah pegangan Anda itu hanya dilihat dari Alkitab atau dari iman? Tidak, karena saya pernah alami juga. Oke, berarti dari case nyata. Ya. Oke, baik. Lalu sekarang, kalau sekarang kamu itu punya nah oke ya, sekarang gini nih. Kenapa sih kamu nggak toleransi aja sama dunia? Kan sekarang 99% dunia mengatakan ini adalah warna orange. Kenapa kamu berani memposisikan diri? Enggak, di mata saya bukan orange, di mata saya merah. Hanya karena sahabatmu. Apakah berarti kalau sahabatmu berbuat salah, kamu juga akan membenarkan perbuatan salah dia? Karena prinsipnya saya berpegang sama firman itu nggak bakal salah sih kok. Maksudnya Yes. benar-benar, Ya. salah-salah. Salah. Oke. Jangan abu-abu. Jangan abu-abu. Iya. Iya. Jadi benar atau salah. Nah, seperti nggak usah jauh-jauh di profesi saya. Profesi, ya betul. Profesi saya Di properti. Ya banyak sekali lah main-main di bawah under table-nya ya. Tanpa notaris, tanpa ini, tanpa itu. Oke, terus. Itu kembali lagi kan kejujuran ya. Kejujuran. Integritas. Iya. Ya. Apalagi itu pelayanan jasa. Iya. Sekali kamu terlihat mempermainkan sesuatu, itu pasti selamanya kamu nggak bakal dipercaya orang. Oke, ketika kamu mempermainkan sesuatu, maka hidupmu akan dipermainkan, gitulah ya. Oke, baik. Jadi sekali kamu kedapatan melanggar kepercayaan orang, kamu nggak bakal dipercaya lagi. Tapi kan nggak munafik, Jonathan. Zaman sekarang kalau mau cepet kaya, banyak hal yang harus kamu toleransi atas nama dasar toleransi. Munafik amat sih lu jadi orang idealis di zaman sekarang kayak begini. Situasinya kan udah berubah. Gitu loh. Betul sih, Pak. Iya. Jadi kalau nggak... Kamu kok bawa konsep gereja ataupun konsep bertuhan ke dalam bisnis? Iya. Kamu bisnismen bukan? Atau kamu anaknya pendeta yang pengen jadi pendeta? Ya, karena begini, memang itu pro kontra sih ya. Jadi kalau saya jujur, kayaknya lama. Iya, dan dijauhin teman lagi. Betul. Oh. Kalau nggak jujur, lumayan Kan saya lihat tuh, kamu dikucilin tuh. Iya. Iya, udah saya udah lihat tuh. Kayaknya cepet lah kalau nggak jujur ya. Ini ketawa-ketawanya ketawa penderitaan gitu ya. Terus, ya. Jadi seperti ini, saya lebih memilih, memang orang bilang, ya kamu harus melakukan firman siang dan malam. Ya. Itu melakukan.
Tapi benar gak melakukan? Saya punya prinsip melakukan boleh, tetapi menghidupi yang penting. Wow. Menghidupi yes. firman. Jadi kalau kita melakukan tanpa menghidupi, bagi saya sih sia-sia saja. Jadi setelah melakukan ya kita menghidupi firman dong. Apapun profesi kita, apapun dimanapun kita berada, Yes. ya memang original saya seperti itu gitu loh. Wow. Saya nggak mau munafik seperti itu. Malah saya berkomitmen apa yang saya tampilkan di medsos ya itulah saya. Oke. Jangan sekarang kan banyak ya kok ya di medsos Ya. dibuat-buat lah inilah Ya, seperti ini pencitraannya pencitraan. dengan kenyataannya tidak sama gitu. Tapi ya saya belajar sampai kapan sih pencitraan itu seperti itu? Sampai bertahan berapa lama? Tapi Jonathan, please, konten kreator akan tidak setuju dengan Anda. Pencitraan itu diperlukan. Bahkan salah satu konten kreator pun bilang bahwa orang baik perlu menunjukkan citra baiknya supaya kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang baik maupun orang jahat. Justru orang baik harus aktif menceritakan kebaikan, pencitraan baik. Nah kalau sekarang realistis, apa bisa relevan di zaman yang sekarang ini? Ya, saya tidak menyudutkan konten kreator. Apapun yang mereka lakukan pasti baik tujuannya. Tapi kembali lagi itu per pribadi orang. Ya, kalau saya memang tidak cocok jadi konten kreator. Makanya walaupun konten unboxingnya cukup menarik buat saya ya. Ya. Saya termasuk penggemar Anda tuh, Mr. Unboxing ya. Itu original Oke, kan kok, itu original original. Baik, ya. baik, Jadi baik, tidak oke. dibuat-buat, wah Itu kayaknya ya, seperti ya. apa. Oh iya, Nah, kayak iya terlalu betul, drama gitu ya. ya, Memang jadi benar-benar Anda excited gitu ya. betul. Jadi itu memang per pribadi masing-masing. Oke. Dan saya tidak menyudutkan konten creator. Itu balik lagi ke contohnya saya. Ya. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Ya. Ya itulah saya, originalnya saya seperti itu. Oke. Bisa juga misalnya contoh simple. Di Instagram saya romantis-romantis sama istri. Tetapi di rumah saya tidak seperti itu. Misalnya saya mukul-mukulin segala macam. Itu kan munafik namanya. Oke. Nah, apa yang saya tampilkan di medsos ya itu yang saya lakukan juga di rumah. Oke. Itu yang saya katakan tadi, bukan saja melakukan tapi kita menghidupi. Oke. Menghidupi firman. Iya. Saya juga masih belajar ya kok. Iya, masih belajar. Jadi menghidupi firman itu yang penting. Bukan menjalankan tetapi menghidupi. Ya. Oke, ini satu poin lain yang so beautiful. Oke. Hari ini Anda sebagai seorang pebisnis di bidang properti, tentu di dalam bidang properti ini kan juga ada klien macam-macam, termasuk klien yang mungkin terluka ataupun kecewa karena tanda kutip idealisnya Anda, yang kadang-kadang nggak bisa toleransi bermain di bawah under table, bahkan ya dia kayaknya kapok aja lah ya berurusan dengan Anda. Kira-kira hari ini di podcast ini, di kesempatan kali ini, apa sih yang pengen kamu sampaikan kepada klien yang kecewa dengan apa yang terjadi lewat Kara Properti terutama? Ada yang kecewa pernah? Marah sama kamu pernah? Kecewa dan marah sih tidak ada ya. Nggak ada. Tapi mereka kebanyakan tidak mau bekerja dengan saya karena ya itu saya nggak bisa diajak macam-macam. Baiklah, kalau tidak bisa diajak macam-macam, sekarang apa sih, kan kadang-kadang orang nggak mau langsung ditutup kan penjelasannya, udah nggak usah. Tapi kalau sekarang lewat podcast ini, mungkin ada sebagian yang pernah berhubungan dengan Anda menonton. Apa sih sebenarnya pengen yang kamu sampaikan kepada mereka? Ya, siapapun klien tersebut, ya, saya sudah komitmen dengan diri saya sendiri. Ya. Saya akan melakukan pekerjaan saya dengan sebaik mungkin. Intinya membuat mereka puas. Jadi bukan sekedar karena komisi saja yang saya dapatkan, tetapi di luar itu saya ingin mereka benar-benar mendapatkan kebutuhan mereka.
Misalnya seperti rumah, oh iya mereka cocok nih. Jadi saya puas seperti itu. Kalau mereka nggak Kamu cocok, seneng lihat klienmu seneng gitu betul. Jadi ya. kalau mereka nggak puas, ya saya tetap Oke. bantu sampai akhirnya mereka mendapatkan kebutuhan mereka. Seperti itu. Oke. Nah, dalam perjalanan ini klien. Sekarang kita masuk yang lebih dalam lagi. Teman dan saudara. Mungkin ada yang terluka ataupun kecewa sama kamu. Ya. Karena idealis itu. Kalau klien aja bisa kayak begitu, partner bisa begitu, maka tidak munafik bahwa adalah saudara maupun teman yang kecewa. Ya. Dan dengan segala kesalahpahaman mereka, lewat podcast ini juga, kalau kamu punya kesempatan cerita kepada temanmu yang dulunya dia berteman sama kamu, tapi sekarang dia sudah tidak mau lagi, ya, jangankan berurusan, berteman sama kamu pun tak sudi, apa sih yang sebenarnya kamu pengen sampaikan? Beberapa hari ini saya teringat satu kalimat, saya percaya itu tahu-tahu Tuhan kasih sih kok ya. Baik, saya siap-siap catat kalimat ya, ayo. Saya tidak akan melupakan Ya, orang yang pernah berbuat baik kepada saya. baik. Mereka akan selalu saya ingat. Dan Dan saya akan melupakan orang yang pernah berbuat jahat kepada saya. ini ambigu, nggak gampang. Betul. Karena jahat itu sekali dirasakan orang-orang seumur hidup nggak bisa lupa. 1000 kebaikan mudah dilupakan, satu kejahatan membekas seumur hidup. Then how you say, bagaimana kamu bisa mengatakan melupakan hal yang jahat orang perbuat dalam hidup Anda? Caranya bagaimana, Jonathan? Biasanya kan orang, dia tidak akan melupakan orang yang pernah berbuat jahat. Dia tidak akan melupakan. Jadi selalu diingat. Nggak tahu gimana ya kok ya. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan kalimat tersebut, saya akan melupakan orang yang pernah berbuat jahat kepada saya. Oke, baik. Memang Ini yang Anda rasakan dan Anda dengar message seperti itu gitu ya. memang itu mustahil, Ya, tapi itu yang harus saya lakukan. Karena buat apa saya mengingat mereka yang pernah berbuat jahat. cara melupakannya apakah dengan jalan-jalan traveling ke luar negeri? Karena saya kalau lihat Instagramnya kamu itu, saya selalu berasa 1 tahun nggak jalan-jalan juga nggak apa-apa, yang penting nontonin Instagramnya Jonathan Andiwe bersama istri tercinta gitu. Iya, Enggak sih kok, Enggak. itu traveling nggak bisa bikin melupakan hal yang pahit gitu, bisa nggak sih? Kok hobi amat sih traveling? Apa sih? itu nanti pelampiasan doang. Oh, pelampiasan Iya. doang. Tetapi Apa manfaatnya traveling? ya bagi saya itu menciptakan momen bersama pasangan sih. I see. Iya. Meluangkan waktu bersama pasangan gitu Karena ya. Iya. bagi saya Heeh, kita nggak tahu iya. eh, Iya. sampai kapan kita hidup. Paham. Iya, betul. Kita semua sadar kalau kita pasti akan pergi. Tapi kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Ya. Maka seperti tadi, menghidupi firman, menghidupi cinta bersama istri tercinta itu merupakan satu panggilan tersendiri ya. Oke, brother. Nah, sekarang saya mau tanya. Dalam prosesnya nih, berbisnis, berkomunitas, berteman, pernah nggak sih kecewa sama orang? Pernah. Terus bagaimana caranya mengutarakan rasa kecewa itu bagaimana? Orang bilang gini, ada yang melampiaskan keluar alias marah-marah. Ada juga yang melampiaskan ke dalam, pendam sendiri. Ya sudahlah, pokoknya gua kapok dah gitu. Pernah, Hmm. justru malah bukan di bisnis sih. Di dalam pelayanan pun saya sudah alami. Hmm. Itu saya dijelek-jelekan di depan orang banyak. Oke. Itu dalam satu grup WA. Padahal saya hanya memposting Hmm.
postingan orang. Jadi istilahnya memforward. Ya. Orang tersebut malah menjelekkan saya, malah bilang, kamu nih nggak kasihan ya sama teman-temanmu. Oke. Langsung saya jawab, ini kan bukan postingan saya, Iya. ini forward saja. Iya. Jadi kalau diterima ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Saya sampai dijelek-jelekan terus. Oke. Akhirnya dia left dari grup itu Iya. dan saya yang tetap. Oke. Nah, saya pada saat itu saya hanya menyikapi dengan Jujur kamu merasa beban nggak? ya, Kenapa? karena saya dijelek-jelekin. Oke. Iya. Baik. Nah, dari situ saya cuman mengeluarkan statement tersebut, saya hanya memposting. Ini postingan orang, bukan saya. Saya hanya tulis Ya seperti kamu itu, sudah klarifikasi lah, katakanlah ya, gitu. Ya. Terus? tapi saya nggak jelek-jelekan dia. Enggak. Oke. Saya hanya lebih memilih diam, Oke. dan di situ bisa terlihat mana yang benar, mana yang salah. Oke, bicara kamu diam. Ya. Tahu nggak kalau kamu karena diamnya kamu sebagai seorang yang punya ketegasan, Ya. baru-baru ini terjadi dalam komunitasmu itu ada orang yang sebagai public figure itu menjebret pegawainya orang lain untuk bekerja pada dia hanya karena diamnya kamu. Menurut kamu, mana yang lebih fair? Setelah yang jahat itu dia jelekin kamu, membuat kamu terdiam, atau justru kamu, sejak kamu diam, kejahatan itu berlangsung? Dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Oke, baik. Aku bicara ini karena begini. Nama Jonathan itu adalah salah satu orang yang sangat dikasihi oleh Daud di dalam Alkitab. Ya. Dan Jonathan ini punya banyak pilihan dan bahkan dia bisa dikatakan tidak berbakti kepada Saul, ayahnya, ketika Saul memutuskan untuk membunuh Daud. Ya. Hanya karena sebuah kompetisi benci, rasa benci yang luar biasa. Tapi Jonathan tetap mengasihi Daud dan mereka bersahabat baik sekalipun kondisi sudah tidak memungkinkan. Ya. Bisa dicap anak walat tuh, gitu. Ya. Nama Jonathan, apa impactnya dalam hidup brother? Ada nggak kesan tersendiri seorang Jonathan ini? Yang saya ingat, arti Jonathan itu anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Terus karakter Jonathan ini punya impact apa hidupnya dalam brother? Akankah kamu berteman dengan cara seperti Jonathan berteman? Atau menurut kamu Jonathan itu figur yang seperti apa? Ya mungkin itu yang saya lakukan. Bukan mungkin, ya pasti itu yang saya lakukan. Jadi saya sekarang ini lebih peduli apa kata Tuhan dibanding apa kata orang. Oke, baik. Jadi sekarang saya kembali ke case-nya tadi firman Tuhan kita bawa nih. Artinya kamu menyukai karakter Jonathan ini. Ya. Anugerah Tuhan. Baik. Bagaimana anugerah Tuhan menghadapi situasi ketika dia berbunyi, dia divonis, dia merasa tertekan juga karena vonisan daripada orang-orang jahat ini. Ya. Atau dia memilih, ya sudahlah, saya diam saja membiarkan kejahatan itu terjadi. Anda akan posisi yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Berarti diamnya nggak boleh tahu lama juga ya? Betul. Oke lah. Baik, oke kita lanjutkan. Nah sekarang, apakah menurut brother, diamnya brother itu, jadi gini, orang bilang kadang-kadang dalam hidup ini, ada saatnya kita itu diam. Ya. Ketika kita diserang, kita diam. Ya. Apa arti diam bagi seorang Jonathan? Introspeksi, evaluasi, atau persiapan menyerang kembali? Diam itu belum tentu menyimak kok. Diam itu belum tentu menyimak. Tapi diam itu saya juga menyimak. Oh, I see. Diam Maksudnya itu bukan berarti Iya, saya cuek. diamnya tetap- brother bukan berarti Iya. cuek. Tapi diam itu saya mengamati. Menyimak, mengamati. Ya. Jadi artinya ada fasenya hidup ini kita perlu diam. Ya. Untuk apa? Menyimak dan mengamati. Ya. Biar lebih clear gitu ya. Oke? Jadi bagi saya
Nggak Jadi, harus selalu berbunyi gitu ya. betul, lebih baik kita ada saatnya diam, Mm-mm, mengamati, mm-mm. menyimak, dan baru kita melakukan. Memang dari dulu karakter Jonathan itu seperti ini atau proses pembentukan lah yang membuat kamu jadi sekarang bisa memiliki kata kunci diam itu? Proses pembentukan. Proses Dulu pembentukan. saya emosian malah. Dulu kamu emosian. Oke, oke. Adakah orang yang punya impact dalam hidup brother dalam proses pembentukan ini? Karena ini penting dalam berkomunitas. Ya. Sekarang ini sudah nilai tabrakannya itu udah abu-abu pun ditabrak. Ya. Sudah negosiasi abu-abu, bukan putih hitam lagi ya. Ya. Abu-abu pun, hamba Tuhan pun seringkali ditabrak dengan kencang. Ya. Karena yang nabrak punya kekayaan, punya kuasa, punya popularity, ya ataupun dia tokoh figur yang ganteng atau cantik, bisa ditabrak gitu kan. Dan akhirnya hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan merasa tertekan dan akhirnya lepas dari rumah Tuhan. Saya lihat itu tidak terjadi dalam hidup brother. Apapun terjadi, Anda tetap bersama istri tercinta melayani. Nah, diam ini, kata diam ini, apakah ada orang ataupun mungkin, kan tadi bilang dalam perjalanan proses, berarti ada figur nggak sih yang punya pengaruh sehingga Anda jadi akhirnya memiliki diam ini? Biasa kayak contoh nih ya, kayak Kotomi, kalau saya belajar public speaking, saya belajar dari Pak James, mentor saya. Jadi akhirnya saya punya kemampuan bicara dari seorang yang introvert. Nah, sekarang, kan tadi bilang pembentukan. Diam ini apakah berasal dari ayah, ibu, atau siapa? Dari proses kehidupan. Dari Jadi proses kalau di dalam sekuler, misalnya kita belajar public speaking, biasa kan ada gitu ya. Iya, iya. Nah, di situ saya belajar lebih Ada. baik kita diam, Ya, pause. pause. Ya, Nah, ya. kalau di dalam rohani, saya belajar dari Alkitab. Di Oke. situ kan ada, di Mazmur ada Selah. Iya, Selah itu berarti diam. Ya. Ah ya, Sela, ya ya saya tahu. Saya dulu suka nyari tuh Sela ini siapa Iya. gitu ya kan. Oke, terus. Jadi dari situ saya belajar. Kamu ini pinter ya, sampai saya tadi garuk-garuk kepala. Sudah bisa mengembalikan ngomongan kepada yang mengajarkan gitu ya. Oke. Tapi kalau sekarang ditanya, punya figur-figur tertentu yang kamu, bukan idola ya, tapi tepatnya punya pengaruh dalam hidup kamu? Ada? Kalau ibarat gini lah sekarang, seorang Jonathan ditanya, siapakah orang dalam hidup yang menurut kamu kebaikan dia kamu nggak bisa lupa dan dia punya pengaruh besar di dalam hidup kamu? Kalau rohani sih pasti Tuhan. Ya, Ya. Nah, kalau kamu tidak pernah menggantungkan pada hamba, ya, Enggak. hamba Tuhan, Enggak. tokoh agama, tidak. Enggak. Yang Anda lihat adalah Tuhan. Ya, Baik. Tuhan. Karena Oke. kalau dalam kerohanian saya menggantungkan dengan seseorang, pasti ujung-ujungnya kecewa. Apalagi manusia kan. Bergantung pada manusia kita akan kecewa. Baik, Ya, oke. Itu kalau dalam Ya, rohani. dalam rohani. Kalau sekuler, Ya, dalam podcast ini saya to the point, ya. untuk kebaikan tuh saya belajar dikotomi. Oke, baik. Ya, thank you. Dulunya saya pelit kok. Oh ya? Ya. Jadi Pelit dalam hal apa? misalnya kayak untuk berbagi gitu ya. Oke. Saya mikir dulu untung ruginya. Buat apa berbagi? Anda kok ngomong kayak gini kok lepas banget sih sekarang? Maksudnya kan gini, orang kadang-kadang ya itu tadi, pencitraan baik, nggak mau dong. Ya. Biar podcast ini biar banyak bisa dilihat orang, biar dikagumin. Ya. Ya ngapain cerita hal yang kurang kan? Tapi kayak tadi ngomong, saya dulu itu pelit gitu, dengan santai pelit gitu, nggak apa-apa. Why? What happened to you? Ya karena ya nggak usah jauh-jauh. Contohnya pribadi saya aja. Dulunya saya pelit. Istri saya juga ngomong, Oke. dulu kamu pelit. Tapi sekarang puji Tuhan udah banyak perubahan. Oke. Contoh simple, misalnya ada event-event tertentu, Iya, misalnya ulang tahun Kara Properti, iya, saya hubungi teman untuk iya. dia menyalurkan untuk panti segala macam. Itu ya hal-hal seperti itu. Anda mengajak orang lain untuk ikut berbuat baik, berbagi gitu. Ya, jadi saya bantu dia kan yang menyalurkan seperti itu kok.
Oh, I see. Oh, kamu mendeliver ke dia, Ya. ya dia yang deliver Ya. gitu ya. Oke. Ya itu saya belajar dari Kotomi. Apakah uang itu menjadi bahan bakar kebaikan? Nggak selalu uang. Kalau memang nggak selalu uang, apa contohnya yang bisa? Kalau saya sih terkesan pribadi karena menurut saya istrimu ngajar anak-anak menari Ya. itu sangat Ya. touching my heart. Ya. Buat saya sih percuma lah orang Ya. orang seperti kaliber saya, maksudnya dalam artian kamu mau ngomong apa percuma. Ya. Saya itu akan melihat orang punya tindakan nyata. Saya termasuk kagum dengan istrinya brother itu. Buat saya dia melatih anak-anak itu sebuah kesempatan karena itu membuka cita-cita anak-anak yang mungkin bisa menari, ada yang menghargai gitu loh, ngerti nggak ya kan? Tapi kalau dalam hidup ini, apakah uang, kan orang bilang gini, udahlah Jo, kamu nggak usah banyak-banyak ngomong. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak punya hak bicara di dalam komunitas, dalam pertemanan. Ya. Ya kalau lu mau bayarin makan dah, kita Ya. dengerin lu ngomong dah. Ya. Tapi kalau sekarang kita kesampingkan tentang uang ini, apa nilai value brother dalam hal apa yang menurut brother ini loh, nggak cuma uang kok, kita bisa berbuat apa gitu. Ya, kebaikan Ya kebaikan itu definisinya apa? tidak hanya dengan uang saja bisa Oke. kita lakukan, tetapi waktu kita, waktu yang ada ini kita gunakan untuk kebaikan. Misalnya, yaitu saya contoh, saya mengantar istri. Istri juga melakukan kebaikan kepada anak-anak untuk mengajar dancer. Even bukan kamu yang menjadi Betul. bukan kamu yang ada di panggungnya, Betul. you menjadi main di behind-nya, menurut kamu itu juga kebanggaan buat Betul. kamu untuk dalam hal berbuat baik. Betul. Waktu, tenaga, dan juga doa. Baiklah, satu gereja ini ada pendeta di depan, ada bu gembala, ada banyak orang-orang yang punya peran di panggung. Tapi kita berterima kasih ada orang-orang yang di belakang layar. Yes. Apa pesan brother buat teman-teman yang di belakang layar? Seringkali mereka itu tidak diperhitungkan loh. Betul. Ini panggung pertunjukan. Betul. Worship leader dan sebagainya, begitu gue dipimpin selesai, keren dan sebagainya. Jemaat pulang, penonton pulang. Betul. Lampu panggung dipadamkan, tapi sesungguhnya masih ada orang-orang yang berdiri di belakang. Ya. Apa pesan brother buat mereka yang di belakang itu? Yang nggak pernah diperhitungkan sama manusia, yang bahkan nggak dilihat juga siapa mereka. Bahkan orang nggak tahu tayangan podcast seperti ini ataupun pembicaraan pendeta di atas panggung itu ada orang-orang yang sebenarnya bekerja. Ya. Apa pesan brother sebagai pelayan Tuhan? Terima kasih. Karena pelayanan bukan hanya di panggung saja. Mungkin orang melihat yang nyata, wah di panggung, di mimbar, terlihat. Oke. Tapi sebenarnya mereka yang melayani di bawah panggung atau tidak kelihatan, itu mereka juga melayani. Jadi bagi saya pasti Tuhan juga nggak membeda-bedakan. Wah pelayanan di panggung segini upahnya, pelayanan di luar I panggung see. segini upahnya. Enggak. Kita nggak bisa Sama. mengatur cara Tuhan mengupah ya. Bagi saya pasti sama. Pasti Upahnya porsinya sama. Wow, ini menarik nih. Sehebat apapun satu panggung, hamba Tuhan berbicara, sama saja talentanya dengan mereka yang di belakang layar gitu ya. Lalu apa artinya pelayan Tuhan buat seorang Jonathan? Saya pegang prinsip ada satu pelatihan di rohani itu punya yel-yel. Yel, apa itu? Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan Wow, dan bukan beban. so beautiful. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Oke, Dan baik. bukan beban. Dan bukan beban. Oke. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Jadi apapun pelayanan kita, mau di mimbar, mau di bawah mimbar, atau yang tidak kelihatan, pendoa sekalipun, itu bagi saya porsinya sama. Oke. Karena awal-awal saya melayani, saya nggak langsung di mimbar kok. Dulu saya melayani, dulu masih zamannya overhead ya kok ya. Iya. Yang apa slide-slide plastik Slide, lagu. Iya, panasan tuh, Nah, kita bakalan slide-slide- kepanasan tuh, iya. Itu saya yang nyiapin slide-slide plastik lagu
Iya, Dulu masih ada iya, ini, terus iya, diginiin. iya, Iya, iya. Oh, itu oke. awal pelayanan saya. Terus Oh iya, saya ingat tuh kalau di sekolah minggu ya, ya, OHP gitu betul ditembak, OHP. panas banget ditaruh, Ya, nanti ganti lagu lagi ya, bait berikutnya begitu kan? ya. Oke. Terus saya pernah juga beres-beres bangku juga pernah sebelum Itu ibadah. itu konsekuensi bukan karena kamu anak pendeta? Enggak, saya melakukan ya karena saya suka saja, suka. Oke. Memang segala sesuatu kan memang harus dipersiapkan. Nggak harus di panggung saja yang terlihat bagus, tetapi kan di bawah panggung kan kita harus Pernah mempersiapkan nggak juga. seorang Jonathan diajak untuk berpindah ke agama lain? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum ya? Dan tidak mau. Oke. Dan tidak mau. Apa yang membuat kamu begitu mencintai Tuhan? Ya, Tuhan sudah banyak berbuat baik sama saya sih. Bahkan saya sudah dikasih kesempatan kedua Oke. Iya, iya. untuk hidup. Saya mengerti. Paham, paham. Second chance dalam hidup ini ya. Yes. Baik. Kalau gitu sekarang tentunya pertanyaan adalah, begitu mencintai Tuhan, inginkah suatu saat kamu menjadi pendeta? Adakah panggilan seperti itu? Kalau ada kesempatan, ada tawaran, Coach Jonathan, kamu bisa mengikuti seminar Alkitab dan kita persiapkan kamu untuk belajar menjadi pelayan Tuhan, dalam hal ini adalah pendeta. Apakah Anda tertarik? Kalau boleh kilas balik, dulu waktu saya mau kuliah, Ya, malah saya mau ambil S1 teologi ya. S1 teologi ya. Oke, baik. Saya bilang ke papi saya, Ada kesempatannya tuh ya. ya, Pi, Ya, saya mau kuliah teologi saja. Langsung papi saya bilang, kamu mau ngapain sekolah Padahal dia teologi? pendeta. Padahal papi saya pendeta. Kamu mau ngapain sekolah teologi? aduh, saya juga garuk kepala. Apa jangan-jangan pendeta melihat bahwa bocuan ini kalau jadi hamba Tuhan ini ya, anak tercinta. Tapi nggak apa-apa, itu realistis. Ya. Oke. Akhirnya saya nggak jadi ambil S1 sekuler. Ya, Nah, tadinya cita-cita S2 mau ngambil konseling ya, di rohani lah, seperti Oke. itu. Akhirnya nggak jadi juga. oke. Ya sudah, berarti saya hanya berpikir tidak selalu jadi pendeta itu yang disebut namanya pelayanan. Yes. Karena berjalannya waktu, di sekuler pun kita juga melayani Tuhan. Oke. Jadi nggak boleh dibedakan, oh melayani Tuhan tuh hanya di gereja saja, enggak. Di sekuler pun kita melayani Tuhan juga. Dalam pekerjaan kita, itu balik lagi ke yang tadi kok. I see. Jadi bukan tentang hari Minggu saja. Ya, Tapi Senin sampai Sabtu kita membawa kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. ya. Wow, so beautiful. Oke. Tentunya sekarang ada satu pertanyaan begini. Kalau hari ini seorang Jonathan melihat, Jonathan punya kesempatan ya, lihat flashback gitu. Kita ada mesin waktu nih. Kembali ke 20 tahun yang lalu. Kamu bisa melihat Jonathan yang 20 tahun yang lalu. Kira-kira kamu mau ngomong apa sama dia? Kamu ketemu nih sama Jonathan 20 tahun yang lalu. Apa yang kamu pengen ngomong? Saya cuma mau ngomong ke dia, Jonathan, Ya, thanks ya, thanks ya. kamu masih berada di jalur yang benar. Karena Oke. pada saat teman-temanmu ke diskotik, Iya. kamu nggak ikut-ikutan. Wow. Pada saat teman-temanmu ke biliar, kamu nggak ikut-ikutan. Bahkan yang lebih parahnya, pada saat teman-temanmu ngajak ke spa, kamu nggak ikut-ikutan. Jadi kamu lebih banyak pada waktu itu pulang atau mengikuti persekutuan-persekutuan rohani. Oke. Baiklah, kalau gitu gini, sampai di penghujung ini saya mau tanya satu hal. Ini menjadi isu yang sangat kuat di kalangan Gen Z dan saya harus tutup laptop ini. Ya. Apa pendapat brother tentang hamba Tuhan yang berpakaian bagus, mewah, lalu
pertanyaan saya juga langsung bisa dijawab. Kenapa untuk podcast seperti ini ataupun di dalam beberapa kesempatan melayani Tuhan, saya melihat brother mempersiapkan diri dengan baik, berpakaian rapi luar biasa bagus bersama istri. Kenapa? Karena gini, orang bilang kadang-kadang bahwa kalau berpakaian rapi itu berarti flexing sebagai anak Tuhan. Tapi saya lihat brother bersama istri rapi sekali ketika melayani Tuhan. Apa pentingnya, mungkin ini pertanyaannya, apa pentingnya berpenampilan rapi di depan Tuhan? Ya. Padahal bukan Tuhan yang melihat kita loh. Betul. Maksudnya secara nyatanya ya, yang melihat kita adalah penonton. Ya. Ya. Pada dasarnya, Anda untuk podcast ini boleh pakai kaos loh. ya, Dari Cikarang datang ke Ya. Jakarta ini boleh pakai kaos, santai boleh aja. Ya. Tapi Anda pakai jas ke rumah Tuhan. Why? pada dasarnya itu pilihan sih kok. Setiap orang berhak memilih mau mempersiapkannya seperti apa. Tapi saya hanya teringat kalau orang bisa lebih mempersiapkan diri, kalau misalnya dipanggil pejabat, presiden, seperti itu, mereka pasti berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri serapi mungkin. Lalu ke gereja asal-asalan. Banyak yang seperti itu. Tapi harusnya menghadap Tuhan ya lebih rapi. Iya. Karena bagi saya Tuhan yang menciptakan manusia loh. Iya, oke. Gitu. Ya. Jadi itu udah Menghadap kepala negara saja kamu mempersiapkan diri dengan rapi, Betul. apalagi kamu menghadap melayani Tuhan gitu ya. Betul. Tetapi dalam konteksnya kan kadang-kadang orang salah artikan. Betul. Berpakaian rapi ini dibilang flexing. Lalu dihakimilah para hamba Tuhan, pendeta, ibu pendeta yang berpakaian rapi, wah itu flexing, Ya. ya kan? Apa pendapat brother? Perlukah seorang pendeta itu dan ibu gembalanya berpakaian yang bagus di depan mimbar? Berpakaian bagus dan rapi itu perlu, tetapi tidak menampilkan kemewahan. Yes. Itu yang sebenarnya nggak perlu. Kemewahan itu ditampilkan Itu dari sisi pandang sebagai pelayan Tuhan atau sebagai jemaat? pelayan Tuhan dan jemaat. Anda mewakili dua pihak itu ya? Ya. Karena Kan kita juga kasihan kan, pendeta serba salah kan, Ya. sama ibu gembalanya. Ya. Pakai cincin bagus sedikit, padahal cincin nikah mungkin Ya. ya, tapi langsung dibilang glowing dan sebagainya gitu ya. Cuman maksudnya brother ini adalah berpakaianlah yang pantas, yang baik, Ya. bukan mewah, bukan ditonjolin mewah. Artinya Ya. berapa harga outfit lu gitu ya? Karena kalau misalnya kita berpakaian mewah seperti itu, terus ada jemaat yang datang, yang maaf kata dengan dia hidupnya tidak berkecukupan, itu kan Akan seperti menjadi batu sandungan gitu. jadi timpang ya. Kesenjangan sosial. Betul. Jadi Oke. pendeta pun harus melihat jemaatnya seperti apa. Oke. Apa pesan brother kepada para pelayan Tuhan di belakang layar? Ya. Yang kadang-kadang cuma di belakang proyektor, di belakang mungkin jadi perapi kursi. Ya. Apa pesan brother? Pesan saya, Yang bisa menguatkan mereka ya, untuk tetap. Karena gereja butuh mereka kan. Ya. Gereja nggak bisa bilang cuma butuh pendeta loh. Ya. Nggak bisa butuh ibu gembala doang. Tapi gereja butuh jemaat dan juga mereka para pekerja. Khususnya brother yang menekuni, melayani. Apa pesan brother? ya ada saatnya orang tidak menganggap kita. Oke. Tetapi ada satu pribadi yang selalu menganggap kita, yaitu Tuhan. Ada saatnya orang-orang, bahkan sahabat pun meninggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan. Oke, baik. Dan ada satu lagi, kadangkala banyak
orang yang ingin dikenal orang, ingin diketahui orang, ini si ini loh, Iya, iya. ini menjadi terkenal. Tidak mengapa, itu tidak salah, Ya, tetapi lebih baik kita dikenal Tuhan daripada Tuhan nggak mengenal kita. wow, thank you. Ini satu punchword yang sangat bagus. Iya, iya, betul. Jangan sampai Tuhan nggak kenal kita. Nggak apa-apa kalau kita tidak diperhitungkan manusia, nggak apa-apa kalau kita nggak jadi orang terkenal, tetapi jangan sampai Tuhan tidak kenal kita. Itu sebuah message yang sangat bagus. Dan terima kasih Jonathan, saya yakin satu punchword ini akan menguatkan buat para pekerja khususnya. Podcast ini saya bersama Jonathan persembahkan kepada teman-teman yang di belakang layar, yang selama ini sudah banyak bekerja untuk gereja, yang selama ini sudah banyak melayani. Kita terima kasih kepada Pak Hendra Erwin dan juga teman-teman semua, Dias, dan untuk podcast ini yang di belakang layar, yang bahkan kadang-kadang kita nggak tahu namanya siapa. Tulus hati saya dan Jonathan mengucapkan terima kasih, karena tanpa kontribusi kalian juga tidak bisa message ini tersampaikan dengan baik. Kalimat yang sangat punchword. Jangan sampai kita tidak dikenal Tuhan hanya karena kita ingin dikenal manusia. Terima kasih buat semua para penonton yang sudah menyaksikan podcast Ahava kali ini. Kotomi yakin ini akan membawa pesan tersendiri dalam hidup kalian, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Ko Jonathan sebagai pelayan Tuhan menjadi kekuatan tersendiri buat kalian di luar sana yang sedang melayani untuk yang kalian cinta, yaitu Tuhan yang selalu beserta Anda. Terima kasih, kita akan jumpa lagi dalam episode Ahava berikutnya. Thank you, brother. Ya, gitu. I'm so proud of you. Ya.